Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama. Ide BGW Ira Mademano Hotel Ciputra dan Mogot dan juga dari Hotel Ciputra. Kita akan segera memulai pada kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, menolong kami di dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga yang telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami senantiasa ingin memuji dan muliakan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari tetap tenang, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu yang datang karena kami melihat sepanjang hidup kami kebaikan Tuhan mengikuti setiap kami. Kami ucapkan syukur Tuhan buat semuanya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. I love your voice.
You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We sing to you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness. Lebih sungguh lagi katakan jemaat Tuhan. All my life, all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness
kembali hari ini kami menghadap Tuhan secara khusus. Dan di dalam acara ini kami membawa anak cucu yang Kau titipkan kepada kami. Kami berjanji sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, akan merawat titipan ini sebaik-baiknya. Dan satu hari mereka kembali kepadamu. Mereka akan tumbuh besar. Mereka jadi orang yang luar biasa. Anak-anak kecil di depan kami adalah investasi yang luar biasa. Karena itu kami berdoa, berkati anak cucu kami. Berkati guru sekolah minggu. Agar mengajarkan hal benar. Mereka mengetahui siapa Tuhan Yesus itu. Dan Aba berdoa untuk para orang tua di tempat ini, berkati mereka. Kedatangan mereka dengan sebuah kerinduan. Roh Kudus, kami siap untuk diberkati. Karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sekolah minggu. Hai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, ratusan tahun yang lalu, sebelum jam mekanik ini diketemukan, manusia melihat waktu dengan bersahabat kepada alam. Mereka tahu kalau langit mendung akan hujan. Mereka tahu kalau langit merah tandanya apa. Mereka tahu jam sekian burung mulai hinggap di pohon. Alam memberitahu waktu kepada manusia. Saudara tahu kapal-kapal layar Bugis belum ada peralatan. Enggak ada. Mereka sampai di tempat tujuan. Karena kami bergantung kepada teknologi, kepada mekanik. Tapi saudara lihat, setelah jam mekanik seperti saya dan Anda pakai, diketemukan waktu menjadi sesuatu yang beda. Yang pertama, ada orang menjadi tuan atas waktu. Yang kedua, ada orang menjadi budak dari waktu. Sedikit yang tetap bersahabat dengan waktu. Di Surabaya, saya pernah diajak teman ke satu panti, tapi panti ini cukup mahal. Untuk merawat orang tua yang terkena 2 penyakit. Pertama, demensia. Kedua, Alzheimer. Demensia adalah di mana orang tua ini sudah nggak bisa mengenal sekelilingnya, dirinya sendiri nggak tahu, saudara. Karena itu perawatannya mahal. Dan yang kedua adalah Alzheimer. Alzheimer ini penyakit lupa terhadap diri sendiri juga. Bukankah kita sering mendengar kata-kata, mari kita bangkit melawan lupa di Indonesia ini? Ya, lupa yang karena sengaja dilupakan. Atau masa lalu yang dihapus. Hati-hati, kalau Anda sudah mulai pikun. Kalau Anda tidak merawat saraf Anda dengan baik, Anda berujung menjadi Alzheimer. Dan kalau parah, menjadi demensia. Mereka nggak tahu siapa dirinya, keluarganya. Jadi di sini saya berpikir, waktu itu mengajar saya untuk memberi yang terbaik kepada keluarga. Apa pemberian terbaik saya terhadap keluarga? Uang semuanya enggak. Kehadiran. Amin.
selama masih ingat, selama masih ada waktu, buatlah waktu ini menjadi hadir dalam bentuk seorang ayah yang ngobrol dengan anaknya. Seorang mama yang menimang dan jalan sama cucunya. Sebelum nanti semuanya hilang. Sekali lagi. Berikan waktu untuk kehadiran. Di semua negara. Saya ingin kasih tahu. Negara menjadi ambruk dan rusak. Karena tidak pernah adanya sosok ayah. Saya banyak bergaul dengan bapak-bapak yang dulunya nakalnya kurang ajar, Bu. Mulai dari narkoba, perempuan, semuanya. Sekarang mereka sudah tersadar. Tapi kadang-kadang terlambat. Ya. Jadi kehadiran itu luar biasa. Anda pernah mendengar satu lagu untuk mama? Mother, how are you today? Ceritanya sederhana, saya suka lagu ini. Anak ini bekerja di luar kota, sukses, hebat. Mamanya tinggal di desa, ini kisah nyata, Bu. Setiap mamanya minta dia pulang, dia selalu berasal cari uang, sibuk semuanya. Sampai terakhir dia tersadar. Dia telepon mama, aku sedang di tengah jalan. Tapi kurang 2 kilometer, mama ini dipanggil Tuhan. It's too late. Semuanya terlambat. Anda kan satu lagunya Panbers atau siapa itu? Terlambat sudah. Ya, jangan, isinya cuma penyesalan. Saya sebenarnya cukup menyesal dengan keluarga saya. Karena saya 30 tahun, setiap hari Sabtu dan Minggu, saya tidak pernah ada di rumah. Tapi kalau saya mau cabut, saya meninggalkan gereja dan semuanya. Sebuah dilematis buat saya. Sampai hari ini, saya tidak pernah bersama keluarga, Sabtu dan Minggu. Tadi pagi di taksi saya SMS cucu saya satu-satunya yang perempuan. Biasanya saya panggil nama, tapi kali ini saya agak melo sama dia. Cucu opa yang cantik, lagi kebaktian iya. Jawabannya apa? Iya opa yang ganteng. Aduh, itu luluh hati saya, saudara. Saya ini bangun tidur, mau tidur apapun, ingat cucu saya perempuan. Saya nggak tahu apakah saya salah. Kalau saya meninggalkan gereja, saya lepas tanggung jawab. Tapi 30 tahun lebih, saya tidak pernah bermalam minggu dengan keluarga. Pelayanan yang saya lakukan, harganya sangat-sangat mahal. Karena itu saya selalu memberikan yang terbaik untuk jemaat. Ya, kasihan ya Pak Bengki, kelihatannya happy, senang, sukacita. Tiap keluarga punya air mata masing-masing, oke? Jadi waktu yang berharga adalah hadir. Saudara pernah baca penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus? Dia ngomong apa? Saudara? Tuhan, ingatlah akan aku. Kalau Yesus nanti sampai ke surga. Dia cuma minta Tuhan ingat aku. Itu doa yang paling keren dan sederhana. Saudara, orang-orang demensia ini, jam tidak lagi punya nilai. Dia hidup melampaui waktu. Dia dalam keheningan. Dia dalam kedamaian. Dan dia di dalam keabadian. Itu yang saya lihat orang-orang penyandang demensia.
Saudara, kenapa penjahat ini kok berani yang ngomong? Tuhan, ingatlah akan aku. Emang Tuhan pelupa? Banyak orang menyeret Tuhan di alam pikirannya, saudara. Tapi saya ingin katakan, bukanlah apa yang kita ingat mengenai kita yang berarti. Tapi yang terpenting, apa yang Allah ingat di dalam hidup Anda, tentang hidup Anda. Saudara, Allah punya memori yang melewati otak dan komputer. Ingatlah akan aku Tuhan. Nama kita ada di dalam memori Tuhan. Saudara sakit kan kalau dilupakan orang? Allah tidak pernah melupakan Anda. Jadi bukan apa yang Anda ingat tentang hebatnya hidupmu. Yang terpenting, apa yang Allah ingat tentang kita. Inilah inti doa dari penjahat di kiri kayu salib. Ayo, jangan sampai hidup ini kena demensia, saudara. Nah, hari ini kita akan membahas satu kata, it's too late. Belum ada yang terlambat. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Tolong Yohana. Saya dulu kenal Pak Mingki, belum ada yang kecil-kecil Pak ya. Saya yang pertama kali orang yang bikin heboh tentang cucu. Setiap saya khotbah, saya selalu ngomong cucu. Johan ngomel, belakang ngomel. Apa sih itu Pak? Apa yang cucu melulu? Makan lu sekarang punya cucu. Lebih gila dari gua kan? Luar biasa. Ya, ayo kita belajar dari Daniel pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar, ini raja ya, menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan perhatikan para gundik mereka. Alkitab kan kadang-kadang kasar ya. Mbok selir gitu loh ya. Tapi yang memang itulah Tuhan. Mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci. Rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dengan perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, perhatikan saudara, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis di kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan itu sedang menulis. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelasahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Loncat ayat 12 kalau nggak salah. Karena pada orang itu adalah Daniel. Terdapat roh yang luar biasa. Roh ini bukan huruf besar, jadi bukan roh Tuhan ya. Rohnya manusia. Yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja.
Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberikan tahu maknanya. Cuplikan terakhir ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu. Jadi sepotong tangan itu ya kayak film horor tapi lebih serem, saudara. Menuliskan kata-kata ini. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasyar dikenakanlah kepada Daniel pakaian kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasyar orang Kasdim itu. Amin. Silahkan duduk. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini saya perlu dua alat, cermin dan kaca. Apa bedanya cermin dan kaca? Cermin, kalau saya di depan cermin, saya bisa melihat diri saya. Waktu saya mau berangkat, mungkin baju saya miring, kerah saya nggak bener, atau rambut saya morat-marit. Cermin itu punya satu kegunaan, di mana Anda bisa melihat kelebihan dan kekurangan dirimu sendiri. Tapi beda dengan kaca. Kaca, di situ ada kaca, kalau dibuka korden ini, saya bisa melihat keluar. Kaca itu gunanya untuk melihat orang lain. Hidup perlu dua langkah. Melihat diri sendiri dan melihat orang lain. Kemampuan, kelebihan, dan kelemahan. Itu pun harus kita gunakan di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Saudara, jangan sampai cermin Anda kotor atau buram. Anda enggak bisa menggambarkan dirimu yang sesungguhnya. Kaca juga enggak boleh buram. Anda enggak bisa melihat orang itu siapa yang sebenarnya. Hanya cuma penilaian kita yang kadang-kadang sering negatif. Nah, saya akan mulai, saudara. Belsasyar itu anaknya raja terkenal yang namanya Nebukadnezar. Ini raja cukup melegenda di dalam sejarah dunia. Ayahnya pernah dihukum Tuhan karena sombong. Tuhan ngomong, Anda nanti baca ayat di atasnya ya. Engkau akan makan rumput, engkau akan jalan seperti kerbau dan lembu. Badanmu akan dibasahi oleh embun. Dan itu terjadi secara fisik. Raja ini merangkak keluar, makan rumput, badannya kena embun. Raja yang hebat, hanya karena angkuh dan lupa Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, sekian tahun engkau menjadi lembu, walaupun bentuknya manusia. Tapi saatnya hukuman selesai, dia dikembalikan menjadi manusia dan kembali duduk sebagai seorang raja. Ini bapaknya Belsasyar. Berarti bertahun-tahun dia melihat ayahnya kan? Dia bisa belajar. Kenapa ayahku jadi begini? Mungkin dia menganggap, ayahku gila aja. Tidak ada satu rambut pun jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi apapun yang terjadi, rangkul kenyataan. Dan bersyukur sambil berdoa. Amin. Nah, Belsasyar ini lupa. Waktu dia diangkat menjadi raja, dia mengulangi perbuatan ayahnya. Ayahnya mengambil bait Allah Yerusalem sebagai jajahan. Dia ngomong begini,
dia mengadakan pesta 1.000 orang. Pembesar, istri, dan gundik. Pesta pora, saudara. Semua peralatan bait Allah dibuat, minum anggur, minum wine, ya, minum cap tikus sekali, kalau mungkin ada. Pesta pora, lupa. Di tengah kelupaan itu, Tuhan kirim sepotong tangan. Ngapain sih Tuhan kayak kurang kerjaan? Bikin-bikin produser film horor. Orang kalau lagi kasmaran, gandrung atau mabok, itu nggak bisa ditegur secara normal. Setuju? Mungkin orang tuamu nggak suka Anda menikah dengan suamimu sekarang. Tapi Anda bilang, alah yang kawin juga gua mah. Ya. Jadi larangan atau pesan orang tua, anak-anak muda yang belum menikah, perhatikan. Orang tua itu wakil Tuhan, saudara. Lu kok bisa gitu Pak Pengki? Logikanya di mana? Saudara bisa pilih orang tua. Saya maunya mak saya Meksiko, papa saya berhasil dong. Jadi saya lahir jadi orang terganteng suku Hispanik. Itu suku terganteng di dunia. Tahu-tahu lah saya lahir jadi orang Cina di Surabaya lagi. Berarti orang tuamu dipilihkan Tuhan enggak? Jadi kalau Anda tidak hormat sama orang tuamu, Anda melawan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Semua pernah jadi anak kan? Saya juga punya mama kok. Setua ini saya tetap anak mama. Iya kan? Jadi hormatilah orang tua. Nah, lagi dia pesta mabok-mabok, tangan sepotong saudara, nempel di tembok, ceduak. Mungkin tangannya nggak segede ini saudara, istana kan gede. Tuhan memberikan kejutan. Begitu itu tangan nempel, itu pesta berhenti. Kalau orang tua masih menegur, teman negur, alam masih menegur Anda, bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan karena dableknya kita, hati-hati. Itu sudah tinggal penyesalan nanti. Ya, jadi kalau masih ada teguran dari alam, dari teman, nggak apa-apa, saudara, itu baik. Tuhan pakai mulut mereka untuk negur saya kok. Ada tulisan mene tekel ufarsin. Kan nggak ada yang tahu, saudara. Rupanya Daniel itu jadi tawanan di negara. Dipanggillah Daniel. Tolong dibukain lagi ayat 12. Perhatikan. Karena pada orang itu adalah Daniel. Terdapat roh. Ya. Yang luar biasa. Dan pengetahuan dan akal budi. Ini anak muda pintar, pengetahuannya luas. Roh dia luar biasa artinya apa? Hubungannya dengan Tuhan baik. Saudara kalau berdoa pakai doa Bapa kami kan? Ngerti artinya? Kita manggil. Kenapa panggilannya bukan Bapamu, Bapakku, Bapak kita? Atau Bapak si John? Kok dia bilang Bapak K? Bapak itu menandakan hubungan anak dan ayah. Jadi sebelum Anda berdoa, cek dulu. Hubunganmu dengan Bapa di sorga itu beres enggak? Jangan doa bertele-tele, sedangkan hubunganmu dengan Tuhan enggak pernah beres. Biar saudara sembahyang jengkang-jengking, percuma saudara. Bapa kami itu artinya kita punya komunitas sendiri. Berdoa tuh enggak boleh egois, setuju?
Ada seorang anak muda bersaksi, "Aduh, Tuhan itu baik Pak Pengki. Kemarin di kampung saya kebakaran hebat. Semua habis, cuma rumah saya aja masih utuh." Itu kan nyakitin kesaksian begitu. Lu kalau saksi hati-hati lu. Pukul orang ntar mulutmu. Berarti nyukurin dong. Cuma rumah gua aja yang utuh kan gila. Ya. Terus di situ dikatakan, Bapa kami yang ada di sorga. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus kan? Berarti sorga itu ada bro. Neraka sorga itu ada. Karena di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Jadi saudara jangan berpikir, setelah kematian gampang, sorga neraka itu cuma ada di dunia. Enggak bro. Tuhan Yesus mengajar berdoa, Bapa kami yang di sorga. Jadi sorga itu sebuah tempat. Siap mati hari ini? Kenapa enggak siap? Karena Anda takut kan? Kenapa Anda takut? Karena hubungan kita hidup ini enggak beres sama Tuhan. Beres enggak beres, siap enggak siap. Tuhan panggil, out, selesai. Makanya jangan terlambat. Saudara, jadilah anak muda yang punya hubungan dengan Tuhan baik. Punya pengetahuan. Akal budi itu adalah etika sopan santun. Belajar setinggi-tingginya. Berdoa dengan benar. Doa tanpa kerja ya miskin mas. Di situ tadi di belakang mereka saksi. Ada pendeta ngomong begini. Saudara tahu, saya punya kekayaan ini. Saya enggak kerja, cuma doa. Kalau memang doa bisa memberkati kekayaan, tutup aja pabrik ini se-Indonesia. Kita sembahyang rame-rame. Punya Alphard semua kan? Otak dipakai. Berdoalah dengan akal budimu. Amin. Itu pendeta ngajar orang males. Makanya Karl Marx ngomong, agama itu pembodohan. Tapi visi pembicaraan saya mencerdaskan umat. Belajarlah kepada semut. Kalau enggak kerja, jangan makan. Ya pendeta enak, dapat duit dari jemaatnya. Lah kalau saya? Ya harus berkeringat, saudara. Tapi saya menyerahkan pekerjaan saya kepada Tuhan. Ya, saya enggak mau, saudara. Kalau berbicara tidak bisa mengubah mindset saya tidak akan ikuti. Saya tukang itu di seminar, bayar mahal-mahal. Karena pembicara itu canggih, mampu mengubah cara saya berpikir menjadi lebih maju. Perhatikan, kalimat itu artinya apa? Langsung ayat yang terakhir 26 ya tadi ya. Gimana? Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kalau mene ini kita terapkan dalam hidup kita. Masa pemerintahan Pengki, atau sebut namamu, dihitung. Tuhan itu cermat. Setiap detik, setiap menit, saudara memerintah dirimu, saudara memerintah keluarga, saudara memerintah di dalam jabatan. Oleh Allah, kalau ini saya rubah, dan belum diakhiri. Buat Pengki loh ya. Karena saya masih hidup. Makanya, karena pemerintahanmu ini belum diakhiri, sadar teman-teman. Amin. Ya sadar. Ntar kalau sudah berakhir ya tinggal penyesalan. Berarti kita bersyukur kan masih hidup. Jadi ayatnya ya kalau sebut namamu. Dan inilah makna perkataan itu. Masa pemerintahan Pengki, nggak usah tuan, kegedean. Dihitung oleh Allah. Dan belum diakhiri. Puji Tuhan kan? Ya. Sekarang yang kedua. Tackle. Pengki engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu
ringan. Ibu-ibu kalau pilih menantu apa dasarnya? Bibit, bebet, bobot. Bobot itu artinya apa? Bobot itu adalah kepribadian Anda. Anda pasti nanya, pacarmu lulusan mana? Sudah kerja di mana? Penghasilannya mana? Baru saya lepaskan anak cucu saya, saudara. Dia nganggur, Pak. Oh Tuhan Yesus tolong. Lulusan cuma SMA. Tambah 2 kali. Bebet. Bebet itu Anda kalau punya luka dibebet kan? Dibalut sama perban. Lingkungannya di mana dia? Oh, dia itu konco-konconya bandar narkoba. Bibit. Bapaknya maling, Pak. Periksa. Turunannya siapa? Saya cari menantu, enggak cari yang kaya, saudara. Saya cari yang punya potensi untuk jadi kaya. Dan hari ini semuanya kaya. Menantu saya dulu ke rumah saya, naik sepeda bro. Tapi sekarang insinyur semua. Dia kalau tak ajak makan gitu sama anak-anak saya. Aduh, anak saya yang kedua Desi ya. Yang pertama Luki. Kalau diajak makan papamu itu kita pesta Des. Sekarang udah kaya-kaya mereka. Orang tuanya baik. Sekolahnya bagus. Punya potensi untuk jadi kaya. Dengar ya, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Kau kasih tahu. Mau menikah enggak? Loh, mau enggak? Kalau enggak ya gue enggak ngomong dong. Mau kan? Berapa banyak ibu bapak yang menikah sekarang menyesal? Ayo ngaku. Aduh, kenapa enggak kenal Pak Pengki dulu ya? Jangan cari pria kaya. Cari pria yang punya potensi untuk jadi. Dulu datang ke rumah naik sepeda, naik Honda Butut tahun 70. Sampai sekarang masih butut. Itu keliru nikah. Ya. Jangan nyusahin diri sendiri karena salah pilih. Tapi biasanya kalau anak-anak Tuhan saya tanya, kamu mau laki gimana? Yang penting cinta Tuhan. Cinta Tuhan gak kerja, mau makan tuh. Kristen tuh yang waras. Amin. Ada Daniel, ada Nebukadnezar, ada Yusuf, anak-anak Tuhan pinter kok. Ayo pilih mana? Laki bener atau laki baik? Yang sudah punya suami nggak usah milih. Itu artinya lakimu nggak bener, nggak baik. Ya. Biasanya orang yang sok bener, sok suci itu kacau. Nggak ada baik-baiknya, Bu. Tapi banyak orang baik hidupnya nggak benar. Jadi gimana Pak? Ya urusanmu, bukan gue yang kawin kok. Iya kan? Hidup itu ditimbang, Bu. Orang Kristen kalau suruh ibadah, waduh udah kayak deket banget sama Tuhan. Tapi kalau suruh nolong orang lain, ayo pret. Duit 50.000 aja gegeran. Buat apa kita ibadah udah kayak orang kesurupan. Tapi amal tidak pernah ada. Saya beramal bukan untuk masuk surga. Tapi karena Yesus yang menyelamatkan saya, menyebabkan kita beramal dengan baik. Amin. Coba kalau sudah mulai bunyi sumbangan. Pura-pura budek kan. Sumbang, ini Natalan. Amin. Enggak ada pesan gembala. Saya enggak pernah bisa dipesenin, saudara. Saya mau ngomong-ngomong. Ya. Saudara, pertama saya berpikir saya ini kan sudah menulis 14 buku ya. Sudah habis semua, Bu. Cetak 5.000, cetak 14 seri buku. Saya pikir
Saya mau ngambil buku saya yang masih ada sisa. Nanti saudara beli, uangnya saya sumbangin gereja. Tapi saya berpikir, ini keliru ini. Karena kalau saudara nanti beli buku saya, saudara pasti nggak mau masukin amplop sumbangan kan? Pengki ini pinter bro. Biasa bisnis, jadi ngerti. Watak-watak sampean itu saya ngerti. Udah nggak usah, gue sumbang deh sama duit gue, selesai. Iya kan? Makanya karena nggak usah beli buku, nanti nyumbangnya yang pantas, nggak usah gede. Pantas, amin. Pantasnya berapa? Ya terserah Anda dong. Jadi kalau Anda punya kekayaan sudah 10 M, ya yang pantas. Masa ngasih 5.000? Untuk kita bareng-bareng nanti tanggal 25. Setuju? Ya, bukan untuk Pak Pengki, bukan kok. Ya. Jadi hidup ini akan ditimbang. Ngomongmu sama perbuatanmu itu gede mana? Ternyata orang Kristen gede ngomong, saudara. Bobotnya tipis. Itu yang kedua. Yang terakhir, naik lagi, Peres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, kita semua mengendaki usaha kita utuh, pabrik kita utuh, rumah tangga kita utuh. Tapi ada saatnya kadang-kadang keluarga berantakan, usaha jungkir balik, ya. Tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi ingat, mene, tekel, ufar, sin. Perhatikan yang terakhir. Ayat 29. Lalu atas titah Belsasyar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Karena dia bisa menjawab masa depan raja, mimpinya. Dan lehernya dikalungkan rantai emas, dikasih hadiah. Dimaklumkan dia dapat jabatan orang ketiga. Tapi ayat terakhir, naikin 1. Baca bareng-bareng. 2, 3. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasyar, raja orang Kasdim. Bukan besok. Hari ini adalah hari keputusan Anda. Saya mohon, saya enggak lebih baik dari hidup Anda. Sadar, saudara. Sing eling, sing waras. Sing waras, eling. Saya bukan gurumu, saya bukan orang suci, saya orang kotor. Cuma saya mau ngeling ke teman-teman ini loh semua. Siapa tahu pulang sini ngek mati. Loh ini malam itu juga nggak pakai nunggu 2-3 jam. Loh nyawa itu nggak ada yang tahu. Enak duduk plek mati. Hari ini sadar teman-teman. Eling sing waras. Amin. Bertobat. Yang terakhir sebelum saya kunci. Tadi yang digunakan untuk pesta apa saudara? Alat-alat bait Allah. Setuju? Tapi di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Tubuhmu adalah bait. Berapa banyak kita mengotori pikiran kita? Berapa banyak kita ngotorin hati kita? Mencelakakan orang lain. Ya, laki-laki. Kasihlah istri dan anak-anakmu dengan segenap akal budimu. Dengan segenap tenagamu. Itulah seorang suami yang sejati. Amin. Sudah. Perempuan satu dimakan sampai habis enggak kelar kok. Kelar. Kurang kerjaan apa? Ke Mangga Doa, ke Ancol, kemana-kemana. Sudahlah. Itu baik-baik aja. Siapa tahu nanti malam
Siang ini saudara dikalungin emas sama Tuhan. Recek, ya kan? Malam dicopot nyawamu. It's too late. Semuanya terlambat. Oke, kita puter multimedia. Silakan Rek. Hidup ini punya jalan masing-masing. Ya. Karena saudara belum mati, berarti belum terlambat kan? Kita naik lagi satu, klik. Hati-hati. Yang perlu diingat, borderless. Hati-hati dengan keempat ini. Uang. Uang bisa membuat kita jadi musuh. Ya. Yang kedua apa? Hati-hati dengan persahabatan. Persahabatan yang buruk akan menghancurkan Anda. Kumpullah dengan orang-orang hebat. Yang hubungannya baik dengan Tuhan. Itu akan ikut hebat Bapak Ibu. Yang ketiga, energi ini perlu disimpan, Bu. Saya tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Walaupun sampai hari ini saya kelihatan kuat. Iya kan? Tapi saya sadar, saya tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Dan hati-hati dengan waktumu, teman-teman, hati-hati. Ya. Coba, apa bedanya orang muda mati sama orang tua mati? Kalau yang kayak saya 77 tahun mati, paling orang ngomong, wis waya, wis tuwek kok. Loh iya kan? Coba kalian, mati? Gila masih umur 30, mati. Iya kan? Kalau orang tua mati nggak kaget, Bu. Ya malah disyukuri daripada ngerepotin. Kenapa nggak dulu-dulu matinya? Hati-hati dengan 4 hal ini. Naik lagi satu. Doing the right things, doing the things right. Ya, artinya kerjakan dengan benar hal-hal yang benar di dalam kebenaran. Naik lagi, klik satu lagi. Saudara, pilihan dan panggilan itu harus satu garis. Baru Anda akan meledak jadi orang hebat. Di sini banyak yang kerja bukan panggilannya kan. Hanya sekedar ya cukup bisa makan hari ini. Gak apa-apa, sekarang gak apa-apa. Tapi nanti satu hari pilihan dan panggilan selaras, karier Anda jadi orang hebat. Amin. Tapi perlu merangkak bertahun-tahun saya untuk menemukan jalur saya. Yang kedua apa? Hidup ini harus ada prioritas. Makanya bapak-bapak, kalau gaji ngepas, jangan foya-foya. Ingat, anak butuh susu, istrimu butuh belanja, ditahan dulu. Mau beli baju, beli sepatu, tahan dulu. Emang anak saudara ngemut sepatu hidup? Enggak, dia butuh susu, saudara. Ya, prioritas itu Yang kedua apa? Prepare. Hidup itu harus ada persiapan. Ada saya dengar pendeta, saya kalau khotbah terserah Roh Kudus. Ini pendeta males, nggak pernah siap. Saya persiapkan materi saya baru berdoa. Tuhan, urapi materi ini yang berasal dari Tuhan, aku kelola lewat pikiran dan hatiku. Kalau Roh Kudus mau berhenti 2 jam lagi, kalau Roh Kudus nggak bilang saya berhenti, saya nggak berhenti, gua keluar langsung saudara. Nah, kalau dia nggak ngerti jam kebaktian ibadah ngapain gua hormat. Ya. Yang ketiga apa? Porsi. Porsimu di mana, Bu? Kalau porsi saya sekian, Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Matur nuwun Gusti. Hidup bisa cukup. Amin. Bersyukurlah loh. Yang terakhir apa? Power. Dengan energi, dengan makan. Semuanya punya power.
keluar tenaga. Oke, naik lagi. Ini nasihat saya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar dari yang terbaik. Kerjasama dengan yang terbaik. Mempekerjakan yang terbaik. Saudara gini ya. Saudara sekolah, bayar uang sekolah kan? Buang waktu. Cari sekolah terbaik, guru terbaik. Jangan pernah mau belajar kepada guru yang ecek-ecek. Saya nggak mau, saudara. Saya milih. Lah kalau gurunya ecek-ecek, ke muridnya turun 2 koin, tambah ecek. Bayarnya sama, waktunya saya buang sama. Milih yang terbaik. Jadi orang pinter, ya. Oke, naik lagi. Ini satu istilah. Saya pernah belajar dalam satu seminar tentang WOOP. WOOP itu apa? Bagaimana saya menjadi orang bijak. O-nya apa? Outcome. Bagaimana saya bisa berpikir jernih. Sehingga yang keluar dari kepribadian saya adalah hal-hal yang baik. Yang ketiga, obstacle. Apa halangan dan rintangan saya di dalam mencapai keberhasilan, mencapai tujuan. Dan yang terakhir, hidup harus punya planning. Amin. Saya nasihatin teman, apanya yang planning? Oh, kerja hari ini habis hari ini. Yang punya planning aja mabuk, apalagi lu. Ya, jadi kalau Anda punya gaji, sisihkan untuk investasi. Gini. Gimana caranya makan mangga? Tolong, ayo kita kasih teori bagaimana memanage uang Anda. Gimana caranya memakan mangga? Kulitnya dikupas, dibuang. Kulitnya Anda makan enggak? Enggak kan? Kulit itu adalah uang Anda yang boleh Anda belanjakan. Hitung kulitnya berapa. Terus dagingnya dibuat apa, Bu? Dimakan. Ya kan? Itulah kehidupan Anda sehari-hari. Terus itu bijinya pelok, Bu, pelok. Bijinya buat apa? Ditanam. Sumber dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Amin. Hidupmu akan diberkati, itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Ada bagian yang saya belanjakan. Ya kan? Saya butuh pakai pakaian. Orang panggung kan harus rapi, Bu. Nah kalau saya kumel, si ngomong kumel, apa sing tak rungokke. Iya kan? Sorry saya ngomong Jawa, sekarang saya bahasa Indonesia kan. Nah kalau pendetanya kusut gitu gimana sih? Hidupnya aja kusut mau berkatin orang. Enggak. Saya butuh beli pakaian, ya kan? Saya butuh jajan. Kadang-kadang orang Kristen kalau menghakimi, gue pendeta jajan aja. Lu juga gak pernah jajanin gua. Emang ada di Alkitab pendeta dilarang minum kopi tiam? Ada? Ya selama itu waras gak apa-apa, Bu. Cuma jangan minum kopi yang segelas 125.000. Saya pernah. Ini di JL. Dulu ada kopi luwak kan. Pertama kopi luwak. Saya ajak anaknya ibu ini Yohanes. Enes. Bareng ayo. Saya kepingin kopi luwak. Enggak seberapa enak, asem. Begitu ditagih 300.000. Wah sumpahin haram jadah. Kopi gila. Ya salah saya enggak nanya dulu. Kopi itu berapa sih? Saya suruh bayar 2 cangkir 300.000. Untung Yohanes enggak minta nambah, Bu. Kopi cing gua maki yuk kan. Sudahlah, hidup itu sederhana aja. Amin. Yang penting sehat. Gak usah pamer-pamer, ya. Naik lagi, klik. Saudara, kadang-kadang pikiranmu gak jalan kan? Punya masalah. Om, udah butek. Manusia itu punya alat yang namanya Stephen. Sensing, thinking, intuiting, feeling. Ada sixth sense yang Anda punya. Gunakan saudara feeling Anda, semuanya Anda. Ya,
ini alat-alat Tuhan yang ditanamkan di hati kita. Naik lagi. Saudara, semua orang punya tujuan. Tapi tentukan jalur. Jangan sampai Anda naik kereta mau ke Surabaya, dia malah ke Banten. Terus cek kemampuan Anda. Ya kan? Nggak bisa naik pesawat. Ya udah naik kereta, saudara. Kereta nggak punya duit, ya jangan pergi dulu, dikumpulin dulu. Amin. Saya orangnya nggak ngoyo kok. Oke, tujuan, kemampuan, jalur. Ini menentukan Anda jadi orang berhasil. Naik lagi, klik. Saudara, saya tahu Anda ini fisikmu hari ini, tapi pikiranmu kemarin kan? Itu yang menyebabkan Anda gagal. Bring it tomorrow is today. Apa yang terjadi di hari esok, masukkan hari ini, pikirkan, selesaikan. Jadi besok gua tenang dong. Oh 2003 nanti terjadi apa? Saya udah pelajarin semua, Bu. Ya, apa yang harus saya siapkan di tahun 2023? Hidup ini harus ada nilai yang saya perjuangkan. Bukan karena jabatan, Bu. Ya, jadi siap mempelajari hari esok semuanya. Kumpulin artikel, koran, berita, dengerin. Jangan nonton sinetron, drama Korea. Saudara pernah beberapa hari yang lalu saya kejebak di CP, Bu. Ada siapa itu namanya? Suun Bihun itu. Waduh, CP kayak kerusuhan, Bu. Wah, itu manusia. Toko-toko tutup semua. Ratusan ribu orang numplak di situ. Itu kalau kesenggol toko berlian, duel pecah apa gak ribut? Bayangin itu Suun Bihun aja kita ribut. Sorry ya, model gitu, wong Cino di Indonesia banyak yang seganteng itu, bro. Gak usah nunggu Korea. Terus saya dapat info lagi, Pak, tanggal 26 ada aktor Korea lagi ke sini. Oh sorry, gua mau datang ke sini ya. Enggak. Itu kayak kerusuhan, Bu. Terus saya sempat nonton di TV. Alah, Cino Surabaya model gini ya akeh, Mas. Lah opo ngenteni Korea? Iya kan? Ya namanya anak muda oke lah. Sampai terus. Wow. Mana gila. Kita naik lagi, klik. Change. Sebelum tahun baru, berubahlah, saudara. Yang dirubah apa? Perubahan sekarang dramatis. Menyeluruh, ancur-ancuran, Bu. Rangkul kenyataan baru. Tahun depan ada banyak hal yang baru. Rangkul aja. Jangan menentang kehendaknya. Yang terjadi, terjadilah. Serah-serah aja, Bu. Ya. Terus apa? Kembangkan talenta. Saudara kalau nggak tambah pinter, lelep saudara tahun depan. Penyakit yang berbahaya. Gengsi ditambah males. Habis. Gitu loh. Ya. Mungkin 1-2 lagi. Klik. Ini nasihat terakhir. Anda adalah nahkoda kapal hidup Anda sendiri. Setuju? Ayah yang salah, keluarganya hancur. Mama yang salah, keluarganya hancur. Ini adalah ship. Hati-hati. Sejak 3 tahun yang lalu, saya sudah kasih pelajaran tentang shifting, disrupsi, cracking, fuka. Sudah dengar kan? Kalau nggak ingat ya salahmu dewe. Ini pergeseran makin jauh, Bu. Nilai-nilai makin bergeser semua. Ya. Dulu kalau cewek makan kaki diangkat, sopan nggak? Nggak sopan. Sekarang coba Anda makan di restoran, semua kaki diangkat, Bu. Malah saking kesalnya gua ikut ngangkat sekali biar rame-rame.
Sudah bergeser, nilai-nilai kehidupan bergeser. Ya. Kedua, siap tuh, help. Tolonglah orang lain yang perlu ditolong. Yang pertama, tolong dirimu sendiri, oke? Yang ketiga apa? Inspiring. Berikan inspirasi kepada orang lain. Saya tiap minggu memberikan inspirasi kepada Anda kan? Mereka tanya, lu bahannya kok gak habis-habis? Karena gua pinter, Tuhan gua hebat. Amin. Saya tidak pernah mengulang khotbah saya. Yang keempat apa? Promoting. Jual dirimu dengan cara yang terbaik. Bagaimana menjual diri dengan cara yang terbaik? Anda laku, duit datang bro. Oke, masih ada. Klik lagi kayaknya selesai. Iya. Apa ini? Opa. Don't be too. Kita masih hidup. Kita belum terlambat. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bapak, Engkau sudah menjelaskan secara terperinci. Bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada hamba-Mu juga. Semuanya belum terlambat. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah sukacita. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Ya. Amplop Natal tidak diedarkan. Yang sadar ambil sendiri. Oke? Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum mendapatkan kantong persembahan? Kalau ada boleh angkat tangan. Akan diberikan oleh petugas. Ya. Terima kasih untuk Bapak Pengki yang telah menyampaikan firman. Untuk jemaat yang telah siap, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh pendeta Bapak Pengki Andu. Kami mau merubah diri kami menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau memberikan yang terbaik yang telah kami terima di sepanjang minggu ini. Apapun yang kami berikan, semuanya dari hati kami yang rela untuk memberikan persembahan di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh yang menjadi petugasnya. Kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami memberi dengan kerelaan hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik dengan rasa syukur. Tepuk tangan sekali lagi yang sudah diberkati. Terima kasih Pak Pengki, luar biasa, kita semua diberkati. Amin, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Baik, itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, bukan di tempat ini, di GBI Rem. Ada? Yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, tidak ada? Kalau tidak ada, kita tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di tempat ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Nama-Mu
lagi, mari sama-sama katakan, kami memuji. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami percaya ibadah kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, di situ ada kemenangan, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu, kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi, berikan umur panjang, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah kedua di tempat ini, semuanya juga Tuhan berkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, kami semakin sehati kompak melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, pemilik tempat ini, Pak Akong, Ibu Eva, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia, para pemimpin bangsa ini, Tuhan Yesus berkati. Kami mau meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebelumnya kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi pujian bagimu.